Halo semua, saya Anastasia Devita Meo dengan NIM 20120193. Pada video kali ini, kita akan belajar membuat fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai itu. Sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses nilai tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi. Dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak pada layar. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Pada fungsi dulu kita mendefinisikan dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan parameter B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan ke dalam fungsi dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel yang terdapat dalam yakni sebagai berikut ya. Sepuluh dan 20 disebut argumen atau parameter faktual yang dikirim parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan akan berbeda. Sebagai contoh, kali 10,20 akan menghasilkan nilai 200. Fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Setelah itu kita coba jalankan. Kita ketikkan node spasi fungsi.js. Masukkan nilainya 1,25. Nilai B-nya 4,00. Maka 1,25 kali 4 sama dengan 5. Jika teman-teman tidak terlalu suka dengan panggilan baru, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan secara berikut.
maka 2 kali 3 adalah 6. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Berikutnya adalah parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat 2 istilah yang perlu Anda ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai yang sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh kode di layar. Pada fungsi di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Berikutnya, melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean. Secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass my value, sedangkan nilai parameter yang bernilai objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value, terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh di layar.
Berikutnya, kita akan membahas pass by reference. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turun-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini, tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual kepada parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjuk ke satu objek yang sama. Perhatikan program berikut ini. Pada contoh kode di layar, OBJ dan A merupakan dua referensi yang menunjuk ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi, kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi OBJ. Ini berarti bahwa obj.x sama dengan a.x karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni obj dan a. Berikutnya kita akan mempelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter seperti ini sering disebut parameter option atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikembangkan pada isi. Perhatikan contoh kode di layar. Pada tampilan di layar disebut parameter opsional yang memiliki nilai A awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen, seperti contoh berikut ini. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 5555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh.
Variabel length argument dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argument. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut. Berikutnya adalah fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh kode berikut. Pada kode di layar, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Anda dapat menguji kode di layar menggunakan terminal REPL. Hasilnya adalah 19. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan contoh di layar.
Ini adalah fungsi callback. Fungsi yang digunakan sebagai parameter. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program berikut ini. Membuat fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh program berikut.